bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ini adalah materi ujian praktek kita. Kalau dulu sebelum adanya COVID itu ujian praktek memang di lab biologi ya, langsung masing-masing individu mengerjakan, bahkan ada pembedahan, mikroskop, kemudian eksperimen, itu semuanya dilakukan mandiri dan secara langsung. Tapi karena sekarang keterbatasan ruang dan waktu ya, nggak bisa bertemu, nah kita ya terpaksanya kalian mengalami ujian praktek yang kurang begitu menarik gitu ya. Kalau di biologi itu pasti yang ditunggu-tunggu dan mungkin itu akan jadi pengalaman seumur hidup kalian ya gitu ya. Kalau di SMA mungkin pernah bedah kodok, pernah bedah ikan dan segala macam, tapi sayangnya kalian tidak mengalami ini. Nah, tapi kami berusaha untuk mencoba mengenalkan bagaimana eksperimen-eksperimen di biologi ya seadanya saja ya. Ini nggak begitu lengkap, tapi kita menyediakan 10 materi yang ini pernah kalian pelajari ya. Tentunya kalian pernah pelajari, dan di buku lab kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada semua ya. Tapi kita hanya mengambil beberapa saja. Tidak semuanya diujikan. Nah, ujiannya bagaimana? Nanti ujiannya itu kalian mengerjakan soal. Jadi kayak mengerjakan soal esai lah ya. Jadi menyusun suatu laporan atau mengerjakan soal esai, menjawab pertanyaan esai secara langsung dengan kertas ya. Kemudian kalian kumpulkan, difoto ya, lalu dikumpul. Ya, dikumpul di GC, dan waktunya ini adalah 90 menit ya. Jadi seperti mengerjakan PH, cuman bedanya adalah di sini adalah materi praktikum ya. Kalau mengerjakan secara langsung dan harus divideokan itu sangat repot sekali ya. Kalau kamu membedah ikan misalnya di rumah masing-masing bedah ikan, lalu kalian live gitu ya, nggak bisa seperti itu, agak susah ya. Nah, maka kita usahakan ya kita menyampaikan apa yang ada di buku lab kalian itu ya, seminimal mungkin kalian paham gitu ya. Oke, yang pertama untuk ujian praktek itu materinya adalah pengenalan alat. Ini adalah materi kelas 10 ya. Kalau kalian buka buku praktikum kalian, ini kelas 10 ya, ini juga kelas 10, ini kelas 10. Jaringan hewan ini kelas 11, ini kelas 11, ini kelas 11, dan sistem transport ini juga kelas 11. Enzim katalase kelas 12, atavisme 12 ya. Nah, kalau kalian lihat ini materinya banyak yang kelas 10 dan kelas 11. Saya akan mengingatkan sebentar ya, karena waktunya juga terbatas dan saya akan cepat saja ya. Untuk yang pertama itu adalah pengenalan alat ya. Nanti masing-masing skor di sini adalah 10 gitu ya. Masing-masing skornya 10. Berarti ini kali 10 nomor ya. Berarti adalah 100 ya. Jadi saya minta nanti ketika kalian disuruh menjelaskan, menganalisis, membuat kesimpulan, itu jangan males untuk nulis ya. Karena penilaiannya ada di situ. Dan tulisannya tolong yang rapi, karena itu nanti akan ditulis tangan, tidak diketik gitu ya. Mereka tulis tangan. Oke. Jadi nanti tipenya itu ada, yang pertama adalah teori. Ya. Teori ini biasanya adalah menyebutkan atau menggambar ya. Kemudian kalau yang kedua itu analisis. Nah, ini biasanya adalah pembahasan ya, pembahasan suatu data, membahas
pembahasan data, kemudian sama menyimpulkan, ya, membuat kesimpulan. Nah, caranya bagaimana? Berarti kamu harus paham dong. Di sini harus paham. Satu, tujuan praktikum itu apa? Tujuannya, alat dan bahan, dan cara kerja. Ya, ini harus dipahami. Ada di buku praktikum kalian. Diambil dari buku praktikum ya. Ya. Kita lihat ada 10. Kalau kita lihat dari buku kamu itu kan ada 3 buku tuh, kelas 10, 11, 12. Nah, ini hanya beberapa saja yang diambilkan. Nah, saya langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengenalan alat. Untuk pengenalan alat ini ada di materi kelas 10, itu bagian pertama. Kalau tidak salah, kalian pernah membuat clipping. Clipping nama alat, kemudian sama fungsi, dan gambarnya. Oke, itu dipelajari. Ya, ingat satu nomor tentang alat ini skornya adalah 10. Ya. Nah, bisa saja kalian disuruh menyebutkan 5 alat, lalu fungsinya apa. Nah, jangan sampai kalian nggak tahu. Ini adalah alat-alat lab biologi ya. Sekali lagi untuk biologi saja. Nah, seperti apa? Saya akan mereminder. Ini ada di buku praktikum kamu. Kalau kalian di depan kamu ada buku praktikum kelas 10, silahkan diambil dan dibuka. Di sini akan dilihat. Nah, ini saya kopikan ya dari buku kamu. Itu ada tabung reaksi, lem, rak tabung reaksi, tripod, kasakawat, kemudian ada kaca arloji, corong, pipet, buret, neraca, auksanometer. Nah, ini ada alat, ini semuanya ada di lab biologi sebenarnya. Di SMAK 1 ada semua. Nah, cuman saya kalau tidak salah kalian pernah masuk sih ya di lab pertama, lab biologi pernah masuk dan pernah dikenalkan ya di lab biologi. Ya, kalian waktu itu pernah masuk. Ya. Alat-alat ini pelajari fungsi dan gambarnya. Ya. Nah, bisa saja nanti di soal itu hanya ditunjukkan gambar, lalu kalian disuruh menyebut fungsinya atau menuliskan fungsinya. Atau ada gambar, kalian disuruh menuliskan nama serta fungsinya. Bisa saja seperti itu, ya. Ya, alat-alatnya seputar ini aja. Nggak mungkin di luar dari sini, nggak mungkin yang nggak pernah yang nggak dipakai itu ditanyakan gitu ya, susah gitu ya. Ya. Nah, kalau kalian nanti di buku nggak ada, kurang jelas ya, kamu bisa cari dari internet nih, respirometer untuk apa? Nah, langsung diketik aja di Google. Untuk apa gitu kan? Tapi kan saya yakin waktu itu kalian pernah mendapatkan lebih dari 75 alat yang kamu buat dalam bentuk clipping kan, laporan waktu itu. Ya, lihat lagi coba file yang pernah dikirim atau yang pernah dicetak waktu itu. Ya. Ini mengenai alat-alat lab biologi. Jadi itu nomor satu. Berikutnya, yang kedua, ini nomor 2 ya, tentang pengenalan mikroskop. Mikroskop yang saya jelaskan di sini itu adalah mikroskop cahaya. Kita nggak pernah pakai mikroskop elektron ya. Cahaya itu ada 2 sumber. Kalau sumbernya dia dari luar itu memakai cermin. Ya. Nah, kalau yang kita punya itu biasanya yang ini. Jadi sumber cahayanya langsung dari cahaya lampu listrik yang tinggal dicolok. Tapi apa yang perlu dipelajari di sini? Perhatikan gambar dan bagian-bagiannya, ya. Lalu namanya. Ini misalnya disebutnya adalah makrometer.
makrometer. Pemutar halus ini namanya mikrometer gitu ya. Biasanya kalian disuruh menjelaskan bagian-bagian nama-nama dari bagian ini, lalu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk apa? Misalnya nih, saya tinggal membuat gambar aja di sini, lalu saya memberi nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nomor 1 adalah namanya apa, fungsinya untuk apa, begitu. Ya, karena di sini adalah pengenalan mikroskop. Berarti kalian harus bisa menggunakan mikroskop. Nah, kalau yang mikroskop yang sekolah punya itu seperti ini, sama ya, cuman lensa okulernya ada 2, ya, ada 2 mata gitu ya, langsung. Nah, ini ada 4 kalau di sininya ya, perbesaran lensa ada 4 kali, kemudian 10 kali, ya, dan 40 dan 100. Ya, jadi ada perbesaran-perbesarannya. Ini tinggal diputar-putar bagian revolvernya untuk memperbesarkan. Berarti dikalikan ke sini, ya, dikalikan lensa okulernya. Biasanya yang dipakai di sini adalah 10 kali. Ya, oke. Jadi seperti itu. Itu adalah mikroskop. Jadi ini untuk soal nomor 2, ya, atau bagian nomor 2. Ini biasanya sih lebih ke teori. Jadi menjelaskan nama bagian sama dan fungsinya. Baik, nomor 3. Nomor 3 itu praktikum komponen ekosistem. Ini rasanya dulu kalian sudah apa itu namanya? Kerja secara virtual ya. Interaksi komponen ekosistem itu ada di bab terakhir dari kelas 10. Ini semester genap, ya. Nah, di sini nanti kamu akan diberikan ekosistem, lalu kamu harus menjelaskan hubungan antar komponen. Nah, berarti kan harus paham. Paham apa? Yaitu ada simbiosis. Ya, simbiosis itu apa aja gitu ya? Ada mutu, ada komen, ya, ada parasit, ya, dan lain-lain. Kemudian ada apa itu kompetisi, ya, kemudian ada predasi. Nah, jadi ini adalah hubungan antara komponen ekosistem. Nah, nanti biasanya diberikan gambar seperti ini. Nah, ini kan contoh yang dulu ya secara virtual. Namanya satu kuadran itu adalah satu kotakan ini. Nah, kalian ini nanti disuruh biasanya menjelaskan komponen abiotiknya apa. Abiotik. Kemudian biotiknya apa. Lalu hubungannya apa yang terjadi? Hubungan antara komponen abiotik itu. Ya, nah seperti ini, apa, lebah dengan bunga, ya, lebah dengan bunga. Ini kan interaksinya adalah simbiosis, mutualisme kan? Nah, kamu bisa menjelaskan, sama-sama diuntungkan, ya. Ada belalang hubungannya dengan rumput, ya. Berarti ini memakan, ya, peristiwa memakan. Jadi nanti di sini pasti ada produsen, kemudian ada konsumen, gitu ya. Lalu ada abiotiknya, biotik, gitu ya, dan hubungannya apa? Nanti kamu disuruh menjelaskan. Seperti yang ini juga ya, di kuadran 2 itu ada habitat taman atau ekosistem taman, ya. Di sini ada banyak nih hewannya, ada kepik, kemudian belalang, capung, kemudian lebah, gitu ya, ada bunga, ada batu, ada rumput, ya. Nah, seperti itu, ada tanaman bunga. Nah, komponen-komponen ini nanti kalian disuruh biasanya menganalisis, menyebutkan, dan menjelaskan hubungan antara komponen abiotik dan biotiknya. Ya.
Itu nomor 3. Nomor 4, ini udah mulai menggunakan mikroskop. Ya, penggunaan mikroskop. Sel mati itu caranya adalah tanpa kalau kalian membuat preparat gitu ya. Preparat itu plus air. Kalau sel hidup ini preparat plus eosin atau pewarna. Nah, contohnya sel hidup itu ada di sel hewan. Sel hewan biasanya diambilkan dari sel epitel pipi ya. Epitel pipi. Kemudian kalau sel tumbuhan biasanya di bawang merah. Kalau ini sel mati biasanya diambilkan dari sel gabus. Kemudian sel scleroid, batok kelapa gitu ya. Ya, itu yang diamati. Lalu cara mengamatinya bagaimana? Nah, ini kamu harus pelajari, ini ada di materi biologi di kelas 10 juga, ya. Yaitu tentang pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan serta sel hidup dan sel mati, ya. Nah, teori-teori ini harus kamu kuasai, tapi saya rasa kamu udah bisa ya. Bahwa komponen atau penyusun dari sel itu ada selaput, sitoplasma, RE, ribosom, mitokondria, badan Golgi, lisosom, nukleus gitu ya. Dan dinding sel. Nah, ini kamu harus mengetahui fungsi dari komponen sel, organel sel. Ya, baik itu tumbuhan atau hewan, kan ada perbedaan itu ya, sel tumbuhan dan sel hewan ya. Jadi fungsi-fungsinya apa, lalu caranya bagaimana cara untuk melakukan percobaannya. Nah, kalau sel bawang dan epitel rongga mulut itu ini adalah sel tumbuhan, kemudian kalau ini adalah sel hewan. Nah, perbedaannya apa? Nanti perbedaannya dari gambar ya. Ini kan kalau kalian lihat epitel rongga mulut itu ada eosinnya. Kalau sel gabus itu hanya pakai air ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau di sini memakai eosin, ingat ya. Ini juga memakai eosin. Kenapa? Supaya dia warna itu terserap di nukleus sel ya. Makanya nukleusnya akan lebih merah nanti. Akan kelihatan ada intinya. Kalau ini plus air ya, ini plus eosin. Oke. Nah, dari preparat-preparat ini biasanya nanti langsung dimunculkan tabel seperti ini. Nah, ini gambar apa? Kalau kalian masih ingat waktu di lab, pasti waktu itu udah pernah mau lab ya, di lab biologi. Ini adalah sel bawang merah. Kenapa dia hidup? Ya, di sini ada sitoplasma, kemudian ada dinding sel, kemudian ada nukleus, gitu ya. Jadi kalau sel tumbuhan diamati di bawah mikroskop itu hasilnya seperti ini, ya. Ini ada jaringan-jaringannya, ya. Dan ada bagian-bagian sel yang terlihat, yaitu sitoplasma, dinding sel. Berarti ini adalah sel tumbuhan. Ya. Kemudian kalau yang sel hewan, itu seperti ini gambarnya dari mikroskop. Ini epitel. Pipi. Dia bentuknya nggak beraturan. Berarti dia hanya memiliki sel membran, nukleus, dan sitoplasma. Ya. Bentuk tidak tetap. Nah, kalau yang tetap itu adalah sel tumbuhan kayak tadi ya, ada kotakannya karena dia memiliki dinding sel. Kalau ini dia hanya memiliki sel membran. Ya.
Jadi ini untuk sel epitel pipi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk sel gabus. Sel gabus itu kan dia ada ruang kosong, ya. Ini pertama kali kalian lihat sel ya. Jadi kotakan-kotakan gitu ya, kosong. Ya. Jadi seperti itu, diambil dari gabus. Berikutnya, berarti di sini adalah sel tidak hidup ya. Sel gabus itu tidak hidup. Atau mati. Mati itu tidak hidup ya. Oke. Jadi tidak memiliki organel-organel. Lanjut. Berikutnya adalah ini nomor, kalau tadi nomor 3, ini nomor 4, sistem transport membran. Sistem transport membran itu kan ada apa tadi? Difusi, kemudian osmosis, ya. Nah, osmosis itu ada plasmolisis, kemudian ada turgid. Ini atau kalau itu hemolisis ya. Kalau turgid itu adalah lisis atau hemolisis ini sorry. Yang ini bukan ini ya saya coret. Ini tadi apa? Krenasi, sorry. Krenasi. Ya, untuk sel hewan. Oke, untuk sel hewan itu mengalami krenasi ya. Nah, perhatikan konsep dari hipotonis. Ya. Ini encer, hipertonis, atau pekat. Ya. Oke. Biasanya percobaannya pakai apa? Ya. Osmosis itu ada percobaannya yang menggunakan apa ini? Larutan gula 25%, 25% atau garam ya. Kemudian ini menggunakan kentang ya. Ya, nanti kalau kalian lihat cara kerjanya, itu kenapa jika dimasukkan ke 25%, ini akan mengkerut atau lebih ringan. Ya. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam air, itu dia akan lebih berat. Kenapa? Nah, ini kamu harus bisa menganalisis. Ya. Jadi untuk soal seperti ini adalah analisis. Ya. Nah, lalu bagaimana terapannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu contohnya adalah pada sel daun rhodiocolor. Ini juga sama ya. Kalau daun rhodiocolor itu diletakkan dalam larutan garam yang lebih pekat, maka dia warnanya akan terkumpul. Warna terkumpul di tengah. Nah, itu kenapa? Ya, artinya terjadi plasmolisis. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kalian harus bisa menjelaskan alasannya kenapa. Dari data. Dari data yang diperoleh ya, biasanya datanya sudah dimunculkan karena kalian kan nggak melakukan apa itu percobaannya, tapi kita kasih data, lalu kalian suruh membuat pembahasan dan kesimpulan. Nah, datanya itu seperti apa? Datanya itu biasanya nanti berupa gambar dan ada keterangannya. Nah, kalau yang plasmolisis pada tanaman herba itu kan menggunakan tanaman bayam. Masih ingat ya tanaman bayam? Nih, bayam gitu ya. Lalu masing-masing di 5%, 10% dan air ya. Yang 10% itu nanti akan menjadi lemes. Kemudian kalau yang air, kemudian tanamannya jadi kaku. Yang sukrosa yang 5% tetap. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Nah, sekali lagi kalau analisis itu kenapa? Kamu harus bisa menjelaskan. Ya, ini kaitannya dengan tadi. Ada hipotonis, ada hipertonis, atau isotonis. Ya.
Seperti itu. Konsepnya harus jelas, dan ini ketika di US nanti juga ada soal seperti ini, ada 2 soal gitu ya. Kalian kemarin pas TO mengerjakan kan transport membran ada 2 soal. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa menjelaskan konsepnya. Nanti dicoba ya, dilihat lagi teorinya ya, supaya nggak lupa. Nah, contohnya yang percobaan plasmolisis mikroskopis itu menggunakan ini daun rhodyscaler ya. Rhodyscaler. Adam Hawa. Ya. Nah, awalnya itu kan warnanya seperti ini. Ini akhir ya. Menjadi seperti ini kan. Awalnya penuh gitu ya. Ini ada penuh. Warnanya, warna ungunya itu penuh, memenuhi semua selnya. Tapi ketika sesudah dikasih NaCl 10% gitu ya, berarti pekat atau hipertonis, apa yang terjadi? Nih, membrannya lepas. Dari mana? Dari dinding sel. Nah, ini kan dinding sel. Kemudian ini membran sel. Perhatikan dindingnya, membran sel itu lepas dari dinding sel, maka warnanya menjadi lebih pekat. Lebih pekat. Ya, karena ini terjadi peristiwa yang namanya plasmolisis. Ya, jadi dari sel yang normal awal akan mengalami yang namanya plasmolisis seperti ini. Warnanya menjadi terkumpul di salah satu atau terpusat karena ini lepas dari dinding selnya. Jadi plasmolisis itu peristiwa terlepasnya membran sel dari dinding sel. Akibatnya selnya kan menjadi mengkerut itu ya. Tapi dalamnya. Nah, kalau di sini ini menjadi warnanya lebih pekat karena akan terkumpul di dalam. Ya, jadi satu. Ini diamati di bawah mikroskop ya. Lanjut. Kalau yang plasmolisis secara konsep seperti ini ya penjelasannya. Ini saya udah pernah jelasin ya bagaimana kalau di hipotonik, isotonik dan hipertonis gitu ya. Kalau sel hewan mengalami krenasi, kalau sel tumbuhan plasmolisis. Yang ini turgid, yang ini lisis. Ya. Berikutnya, setelah transport membran, materi berikutnya adalah jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini kan harusnya kalian membuat preparat gitu ya. Preparat. Karena nggak membuat preparat, kamu cukup harus bisa menyebutkan bagian jaringan dan fungsi. Jadi ini kayak kamu belajar US ya. Ada gambar dari gambar gitu ya. Ada gambar jaringan tumbuhan, kamu pasti nanti disuruh menyebutkan bagiannya dan fungsinya. Bisa akar, kemudian batang, kemudian daun, lalu monokotil, dan dikotil. Ya, harus diingat-ingat bedanya, kemudian bagian gambarnya, ya bagian-bagian jaringan penyusunnya, ya seperti apa. Nah, saya akan mengingatkan ini yang harus kalian pelajari. Jadi nanti lebih membedakan antara kelas monokotil atau dikotil saja, ya. Nah, ini contohnya yang di monokotil ya. Nah, ini kan sel daun. Ya, kemudian ini yang dikotil ya, ada upper epidermis. Jadi bagian-bagian ini penting nih. Ya, palisade, spons, cuticula, stomata, kolenkim, cuticula, epidermis gitu ya. Ada xilem, phloem ini. Phloem itu yang lebih kecil-kecil, kalau xilem itu lubangnya lebih gede-gede. Ingat-ingat itu. Ya, fungsinya untuk apa? Perhatikan fungsinya ya. Fungsi untuk apa? Nah, ini juga. Ini jaringan dikotil, monokotil ya. Ini yang monokotil itu ada sel kipasnya, ini jagung. Ya, ada sel kipas.
Ini monokotil. Nah, kalau yang dikotil itu jelas. Ya, ini batang ya. Ini batang, kemudian ini batang monokotil. Kalau monokotil itu dia menyebar gitu ya. Xilem dan floemnya. Berkas sangkutnya menyebar. Tapi kalau dikotil, perhatikan floem itu yang di luar. Kemudian kambium yang kuning ini di tengah, kemudian xilem itu yang di dalam ya. Fungsinya sekali lagi saya tulis di sini ya, fungsinya untuk apa? Ya, kamu harus bisa menunjukkan mana epidermis, korteks, floem, kambium, xilem, kemudian ampulor atau pitch di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Ini bagian batang. Kalau tadi yang pertama daun ya. Nah, ini juga batang ya. Oke, batang, tapi yang monokotil. Kalau monokotil diperjelas, itu silemnya yang gede-gede, ingat ya, lubangnya gede-gede. Kalau floem itu yang kecil-kecil ini. Ya, lalu fungsinya untuk apa? Nah, udah tahu. Nah, ini antara mono, ini mono, kemudian ini dikotil. Ya, sama ada epidermis, vaskular bundle ini jaringan pembuluh angkut, kemudian ada ampulor ya, dan seterusnya. Ini fungsinya ya, nanti ditanyakan. Nah, ini yang daun monokotil, batang monokotil. Batangnya itu kalau dipotong itu membentuk seperti ini ya. Nah, ini penampang melimpang batang monokotil dan dikotil juga sama ya. Tadi sudah epidermis, korteks, vaskuler, sele. Ini juga sama nih. Kalau ini akar ya. Akar dari monokotil dan dikotil. Nah, yang dikotil itu ciri khasnya ini silemnya membentuk tanda plus. Apa itu pembuluh angkutnya ya, xilem dan floemnya. Nah, seperti ini ya, yang gambar yang lebih jelas yang ini aja. Oke, jadi kalau ini yang dikotil itu kan tanda plus begini ya, bagian stelenya. Xilem-nya itu membentuk tanda plus, kalau floemnya itu yang kecil-kecil. Ini harus jelas ya. Kemudian kalau akar monokotil itu dia melingkar gitu ya. Nih, xilem, floem, ya xilemnya yang gede-gede, ini floemnya. Nah, tersebarnya memutar begini, nggak membentuk tanda plus ini, ya, lebih rapi, dikotil sih, ya. Berarti ini kan dikotil nih, udah kelihatan. Oke, kalau monokotil melingkar, ya, berselang-seling. Oke, jadi akar, batang, dan daun. Kalau bunga kita nggak tanyakan, gitu ya. Jarang kita menggunakan struktur bunga ya. Ini akar dikotil monokotil, nanti kalian cek lagi ya. Oke, macam-macam jaringan. Ya, tinggal sedikit lagi waktunya, saya akan percepat. Oke, ini nanti kamu lihat ya. Ini saya ambilkan dari PowerPoint bahan ujian. Kemudian sistem respirasi. Sistem respirasi itu pada organisme apa saja? Tumbuhan, pernafasan ya ini, kemudian hewan. Ini menggunakan apa? Jangkrik. Nah, kalau di lab kalian menangkap jangkrik tuh. Kalau ini menggunakan toge. Ya. Menggunakan alat apa yang disebut dengan respirometer. Jadi untuk mengukur kecepatan respirasi itu menggunakan respirometer. Lalu bahannya adalah kristal KOH. Ini untuk menyerap hasil respirasi. Hasil respirasi itu apa? Yaitu CO2. Ya. Kemudian ada seekor jangkrik, kecambah, vaselin, eosin. Eosin ini hanya untuk tanda aja. Nah, ini tolong baca ya. Dan perhatikan cara kerjanya ya. Alat dan bahannya penting loh ya. Kalian harus pelajari alat dan bahannya juga. Ya, penting ini. Seekor jangkrik, kecambah, vaselin. Lalu harus tahu fungsinya, fungsi masing-masing alat.
ya. Nah, biasanya nanti akan diberi data atau kalian disuruh menjelaskan apa itu alat dan bahan, lalu cara kerjanya itu juga bisa. Ya, ini sudah saya tuliskan. Ini sama dengan di buku kamu. Kamu lihat aja di buku kamu. Ya. Nah, seperti ini. Biasanya ada data, lalu dianalisis, ya, dijelaskan. Kenapa? Ya, faktor apa yang mempengaruhi pernafasan makhluk hidup, gitu ya? Karena di sini adalah membuktikan bahwa untuk bernafas diperlukan O2, berat organisme mempengaruhi kecepatan respirasi, aktivitas organisme mempengaruhi kecepatan respirasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti caranya seperti apa? Ya, akan dilakukan seperti ini. Ya. Berikutnya tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini tentang ginjal ya, tapi waktu itu yang kalian lakukan adalah melihat video tentang uji urin, benar nggak? Nah, untuk uji urin itu akan memberikan perlakuan urin plus iodin plus benedik, kemudian plus AgNO3 ya. Ya. Benedik kemudian plus apa? Biuret. Nah, perhatikan warnanya menjadi ungu, ini endapan putih, kemudian ini merah bata. Ini iodin ini jarang ya, tapi kalau dikasih iodin harusnya mengandung amilum. Amilum itu warnanya biru tua. Ya, ini jarang sih. Yang biasa dipakai yang ini. Untuk uji urin itu 3 ini. Ya, benedik, AgNO3 dan biuret. Nah, ini bisa menyebabkan kalau merah bata ini ada diabetes mellitus, kalau ini batu ginjal, ungu itu adalah albuminuria, gitu ya. Jadi ini penyakitnya. Lalu kalian cara bekerjanya bagaimana, di buku sudah ada ya. Nah, nanti biasanya ada data ya. Lalu kalian analisis. Kira-kira orang ini menderita sakit apa? Dan kira-kira urinnya dia itu normal atau tidak? Normal atau tidak? Atau tidak gitu ya. Berdasarkan analisis ini. Benedik itu failing A dan failing B ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau positif ungu, nah itu berarti mengandung protein urinnya. Berarti yang mengalami kerusakan apa? Ya, bagian glomerulus. Nah, ini juga sama dengan sistem yang di mana di ujian sekolah itu kan kalian disuruh menjelaskan gitu ya. Proses pembentukan urin. Bagian mana yang mengalami kerusakan. Berikutnya adalah enzim katalase. Enzim katalase ini juga sama. Ini percobaan-percobaannya. Nanti link-link percobaannya itu nanti saya kasihkan ya dalam drive. Lalu kamu bisa pelajari lagi, lihat lagi video-videonya untuk mengingatkan kembali percobaan yang pernah kamu lihat waktu itu. Ya, nanti linknya saya akan share di kelas, link drive-nya, lalu kalian bisa melihat di situ ya. Tinggal klik saja, nanti akan ngelink ke video-video yang pernah kita tayangkan. Ya, untuk video penjelasan enzim katalase, kemudian tadi respirasi gitu ya, uji urin. Nah, kalau katalase itu kan waktu itu juga yang mempraktekkan adalah guru penabur gitu ya, menggunakan hati ayam ya, plus peroksida. Nah, indikasinya ada gelembung. Gelembung itu adalah O2, lalu muncul api. Ya. Kalau tidak ada, itu berarti negatif. Ini plus-plus. Nah, berarti ini efektif. Ya. Berarti ini yang dipelajari adalah faktor kerja enzim. Bagaimana? Ada suhu, ada pH, ya, dan konsentrasi. Nah, ini cara kerjanya ya, saya kopikan dari buku kamu, ada enzim katalase, kemudian alat dan bahan wajib paham, wajib tahu gitu ya. Kemudian ada ekstrak hati, jantung, ada ini daun pepaya yang kemarin kita pakai gitu ya.
Lalu ini perlakuannya ada asam, basa, ya, dan air suling ini pH-nya netral. Oke, biasanya nanti akan ada data hasil, kamu disuruh analisis, ya. Analisis yang tadi, yang mengenai gelembung yang dihasilkan bagaimana, kemudian nyala api, ya. Ini penyebabnya apa? Ya, kok bisa tuh apinya banyak gitu ya? Kan E plus substrat menjadi kompleks ES, ya, dan menghasilkan produk, ya. Produknya apa? Produknya tadi O2, ya, dan air, ya. Bahannya kan H2O2, ya. Ini adalah substrat, sebagai substrat. Oke. Nah, seperti itu. Itu enzim katalase. Ya. Nah, cara kerjanya untuk yang tumbuhan bagaimana? Ini kan daun, hati, ya. Nah, silahkan dipelajari cara kerja. Nah, kalau enggak, kalian nanti bisa lihat link videonya ya, pas waktu mempraktekkan. Kita lihat nanti ya, saya kasih linknya. Nah, yang terakhir itu adalah atavisme. Atavisme itu kan adalah penyimpangan semu Mendel ya. Penyimpangan semu Mendel itu ini pada ayam. Ayam, ya. Nah, yang dengan perbandingan berapa itu? Kalau ayam atavisme, di sini nggak dituliskan malahan. Yang ini 9331 ya. Atavisme itu 9331 atavisme. Nah, nanti kalian disuruh menghitung chi-square. Nanti disediakan tabel ini. Tabel ini disediakan, nggak usah dihafalin. Tapi kamu harus hafal ininya. Ya. Harus hafal mengenai rumus-rumus ini. Nih. Jadi DF-nya, kemudian cara menghitung DF-nya kan jumlah jenis fenotip min 1, kemudian faktor koreksi, ya, kamu menghitung X kuadratnya, ya. Nah, ini probabilitas ini penting ya, tolong dibaca nih, ya. Sama dengan 0 atau lebih besar, maka hipotesis akan dapat diterima. Soalnya kamu nanti disuruh menghitung X kuadrat, ya. Lalu kesimpulannya apa? Ditolak atau diterima? Ya, ini seperti laporan yang pernah kamu bikin. Ya, kalau kamu waktu itu udah pernah bikin laporan seperti ini harusnya bisa. Ya, tapi fokus pada atavisme. Atavisme itu biasanya dikasih perbandingannya 9331. Itu yang hasil yang diharapkan. Itu ya. Ini contoh perhitungan untuk yang monohibrid. Nah, batang tinggi, batang pendek. Ini kan harusnya 31 ya. Lalu ternyata diperoleh angka 1,63. Oh, ternyata diterima gitu ya. Oke. Ini contoh yang dihibrid. Nah, kalau yang atavisme itu kan ini harus hafal ya. Ini airstrip, walnut, ya, kemudian PA, biji, single. Ini tolong hafalin. Ya, persilangannya. Lalu ada data chi-square. Ya, berapa kali percobaannya kamu harus paham gitu ya. Nah, seperti ini kan waktu itu walnut, PA, rose, single. Lalu jumlah yang diharapkan ini berapa kali percobaan ya? Kalau 9, 3, 3, 1 gitu ya. Lalu tinggal dikurangi ya, ini dan ini gitu ya, menghasilkan X kuadrat ini. Ya. Nah, kalau sudah ketemu harga X kuadrat yang di paling bawah ini, ya sudah.
Kalian tinggal cari di tabel, lalu kesimpulannya apa? Ya, diterima atau ditolak. Ya, jadi sekali lagi untuk yang atavisme nanti kamu akan mencari, kita udah sediakan datanya, ini data pengamatan, lalu kalian tinggal mencari ini ya, ini gitu ya, lalu sampai menghasilkan kesimpulan. Itu seperti laporan yang pernah kamu buat. Jadi menghitung chi-square ya, menggunakan tabel X kuadrat. Ya, apakah percobaan yang berdasarkan data diperoleh itu diterima atau ditolak gitu ya. Oke, jadi itu saja yang untuk materi uji. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.